Purnama Kedase ini mau sedikit karena hari baik, jadi masuk api mau ditempa sedikit. Ini pamor luwu, ini meteorit Gunung Lawu, iron meteorit Gunung Lawu sama pamor luwu, lemak luwu lemak semua. Ini yang akan dijadikan satu di hari ini, pas di Purnama Kedase 28 Maret 2021, hari Minggu ya, tepat di Purnama, hari Purnama Kedase. Inilah peta awal konsep didapatkannya bahan baku dari luwu, lawu, kangean, dan kabel-kabel. Nah, ini meteorit dari Gunung Lawu dimasukkan ke luwu. Nah, luwu. Jadi unik nih, luwu sama lawu. Ini meteor Gunung Lawu, ini dari meteor luwu lawu. Kita masukkan, jadi contohnya langsung dari meteorit juga ya, meteor luwunya ya, lemak luwu yang di sastra kuno disebut pamor luwu, era-era abad ke-12, 13 itu, 14, terkenal sekali ini. Material dari luwu dicampur lawu. Luwu lawu. Nah, ini sudah dipipih-pipih ya. Ini sudah besi meteor. Ini luwu. Di dalamnya Lawu. Jadi sudah isi ininya. ya, meteor di dalamnya sudah. Nah, ini sudah di dalamnya ada meteor meteornya. dari lawu. Dibungkus sama lemak luwu. Lemak luwu, meteor lawu di kabel-kabel lala kakak. Ini sudah Dibungkus, ya, nanti tinggal kita mau gabungkan semua pamor ini ya, sepertinya akan seru. Ini namanya sudah dibungkus jadi Jajo Nagasari atau sumpeng untuk mengikat yang kecil ya. kecil-kecil. Mengikat yang kecil-kecil. Oke, sip. Kita istirahat hari ini. Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa konsep awal dari penempaan keris ini di tahun 2021 itu karena pertama saya mendapatkan bahan baku dari seorang teman di Luwu, Sulawesi itu. Jadi setelah mendapatkan itu, saya coba untuk merancang beberapa bahan baku yang ada di Nusantara. Jadi saya juga menghubungi beberapa teman untuk mendapatkan bahan meteorit dari Lawu juga, Gunung Lawu, dan dari kabel-kabel serta dari kangean, karena segitiga di pemetaannya itu melewati kangean. Jadi saya menyertakan juga kangean Madura untuk bahannya. Terkumpul semua. Ini bahan-bahan dari Luwu, Lawu, dan kangean Madura sudah. Ini bahan-bahan dari ini Luwu, terus yang Lawu ini Lawu ini dari Lawu, ini Luwu, ini dari yang
Pembungkus luar adalah dari Kangean ya. Nah, kan Luwu, lawu, Kangean bersatu di kabel-kabel. Jadi begini dia. ini ya dia. Ya. Ya, ini. Nah, ini sudah terkumpul semua dari kolaborasi besi pamor luwu, besi meteorit lawu, besi pamor Kangean dipadukan di kabel-kabel. Sip, ini yang akan nanti disatukan. Yo, baramu. Sekarang kita akan sekarang Selasa ya. Selasa tanggal 6 April. Bertepatan Anggara Kajeng Paing Wuku Sungsangnya. Wuku Sungsang akan memijer, menyatukan material pamor dari luwu, lawu, dan Kangean. Ini akan kita satukan di hari ini, ya. Ini yang akan kita satukan hari ini. Ada Oke? kurang lagi satu yang ini kalau tidak ketemu hari ini ya. Nah, ini sekarang sudah panjang ya, sudah pijer, sudah menyatu tadi bahan-bahannya. Nah, sekarang kita akan bagi dua. Bagi dua, berarti dibentuk U. Kita akan memakai teknik 20 tempat panre dari Tanah Selebes, Sulawesi. Teknik kunonya. ya. Nah, oke, kita akan potong jadi dua ini. Halus. Lagi sekali.
Oke. Nah, ini yang panjang tadi sudah dibelah jadi 2. Berapa jadinya ini? 13, 12, 6 ya, 6 jadinya 6. Kita akan belah jadi 2 lagi. Nah, Lihat ini. kelihatan. Iya, Mas, halus. Halus. Nah, ini yang akan dibentuk menjadi U ya. Seperti siap ya. Nah, ini setelah dilipat 2 terus disatukan ya, saling merangkul ya. Nah, saling memeluk. Filosofinya adalah saling memeluk, merangkul. Nah, dia saling merangkul, saling memeluk. Nah, ini teknik tempa kuno juga ya dalam membuat pamor. Jadi ini tanpa besi masih. Prosesnya semua bahan pamor loh. Jadi zaman dulu kalau kita pakai teknik yang sekarang kita lakukan ya bisa dipastikan bagaimana keris-keris zaman dulu itu dibuat, memakan waktu lama, terus memakan arang banyak karena mereka memang membuat bahan pamor dulu. Tekniknya begitu. Harus lepek itu ya. Nah, ini kita mencoba teknik kuno sekali. Teknik kuno. Nah, ini sudah berapa kali masuk tungku ini ya teman-teman. Jadi memang prosesnya panjang, berbeda ini. Jadi teman-teman bisa bayangkan zaman dulu itu membuat pusaka itu empu bagaimana. Ya, kami mencoba tingkat kesulitan itu. Kali ini mencoba tingkat kesulitan yang empu-empu kuno terapkan, yang tercatat dalam beberapa catatan kuno juga ya. Nah, ini ya, ini sudah rapat, tinggal kita pijar. Ini sudah saling merangkul, sudah saling memeluk. Ini bahan pamornya, baru bahan pamor ya, belum besi ini loh. Sudah prosesnya belum selesai ini. Ini dah. Nah, ini yang bagus. Kita akan dipijar ya, ini baliknya. Sudah saling merangkul dan memeluk. Ya. Jadi saya teringat, saya pernah lihat arkeovlog ya, Pak Wicak ya, Pak Dwi Wicak. Pak Wicak arkeolog dari BPJB Jawa Timur yang sekarang lagi ekskavasi situs Candi Kumitir di Jawa Timur sana. Pernah meneliti, saya pernah lihat beliau meneliti tentang batu bata candi ya. Jadi dia membandingkan bata candi di Kumitir dengan batu-batu bata sekarang. Dan dia menanyakan langsung kepada pengrajin batu bata yang ada di sekitar Candi Kumitir tersebut. Jadi terjawab bahwa beda teknik katanya pengrajin yang sekarang dengan pengrajin batu bata candi yang zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu batu batanya full dari tanah liat, sedangkan kalau sekarang sudah dicampur pasir, dicampur sekam gitu. Jadi fungsinya apa? Waktu itu Pak Wicak bertanya kepada pengrajin batu bata, ya kalau full satu, kalau sekarang zaman sekarang dibuat full
tanah liat tidak dicampur itu katanya biayanya mahal karena pembakarannya nanti harus pakai kayu murni dan itu bisa berminggu-minggu, biayanya membengkak kalau sekarang. Siapa yang mau beli kan gitu kata pengrajinnya. Makanya dibutuhkan cepat, tanah liat dicampur sama pasir dan pembakarannya pun memakai sekam. Jadi matangnya itu katanya bagian luar saja, sedangkan zaman dulu itu matangnya sampai ke dalam apanya batu batanya itu. Jadi itu perbedaannya. Sedangkan Pak Wicak sendiri waktu itu sampai mengkalkulasi kalau batu bata zaman dulu membangun suatu candi itu butuh berapa miliar sekarang gitu loh, dikonversi ke uang sekarang. Karena memang biayanya tinggi katanya. Makanya banyak pengrajin batu bata tidak memakai teknik kuno. Nah, itu berlaku juga bagi saya seperti berlaku pada pembuatan keris. Mengapa pembuatan keris itu meninggalkan teknik-teknik kuno? Karena memang kos biayanya tinggi. Dari kerjanya, dari bahan baku yang lebih banyak digunakan, terus arang juga lebih banyak digunakan, waktunya lebih lama pembakarannya. Itu mungkin yang menjadi salah satu kenapa teknik-teknik kuno itu banyak ditinggalkan gitu loh. Nah, ini terbukti sekarang kami mencoba pembuatan keris dengan teknik kuno, yang mana semua dari bahan pamor kita olah menjadi bahan pamor dulu, setelah itu nanti besi, baru diolah besi, baru disatukan antara besi dan pamor dulu gitu. Panjang ini sekali. Nah itu teman-teman, ya, ada korelasi antara yang saya lihat di Arkeovlog yang dipandu sendiri oleh Bapak Wicak itu dengan pembuatan keris itu sangat-sangat berkorelasi. Benar, memang biaya itu membedakan jadinya. Namun hasil kematangan besi, tempa itu tidak bisa dipungkiri dengan teknik kuno ini. Oke, demikian sedikit jabaran saya. Nah, ini yang sudah dipijar tadi dari basic yang saling merangkul itu. Ada juga kekurangan saya. Ini sudah menghasilkan 6 kali 4 berapa? 24 lapisan ya. 24 lapisan pamor. Pamor saja ini tanpa besi. Jadi baru pamor saja ini. Nah, ini dia. Sudah matang dia. Ya, matang sekali ini. Nah, ini beliau mencoba menerapkan teknik kuno ya, teknik kuno. Ada kelupaan saya Ya, gimana Pak? untuk proses nimang. Kalau bahan pamor tadi yang semua itu dari 6 lembar ditambah yang mana? Yang dari Kangean itu berkisar di hampir 700 graman lah. Iya. Setengah kilo, iya 700 gram, setengah kilo lebih. Setengah kilo lebih. Karena yang luwu dan apa namanya ini itu sempat saya timbang awal itu sekitar 550-an gram. Ditambah yang dari Kangean ya sekitar 700 graman lah, setengah kilo lebih 200 gram. Hanya menjadi segini ya teman-teman, bahan pamor 700 gram, hampir 1 kilo kurang 300 gram, menjadi bahan pamor segini dengan lebar 3 cm. Ya, nanti kan masih mau diproses masih ini. Masih panjang, masih terus masuk api, Nah, beliau ini mencoba membuat menerapkan teknik tua ya, teknik tempa kuno.
kali saya mau masukkan ke api ini. Sudah berapa kali ke api ini? Lupa untuk Iya. Jadi beliau ya mungkin sudah puluhan kali ya. Satu pijaran. Iya sudah berpuluhan. Ya dulu 6 pijar atau 10 pijar Iya. awal. Ya berpuluh-puluh kali masuk api loh, masuk tungku loh ya teman-teman. Ini yang membedakan teknik kuno ini yang beliau terapkan sekarang. Salut saya sama beliau ini. Jadi ini teknik yang jarang dipakai, bahkan beliau sendiri mencoba baru sekarang. Beliau ini. Nah, dari Panjang 700 gram itu hanya menjadi sekian dengan panjang 14 cm, 14 cm, lebar 3 ya kayaknya. lebar 2 Lebarnya 2,4 cm, tebal berapa ini? Dengan ketebalan setengah mili. 5 mili, setengah senti. Nah, ini sudah jadi bahan pamornya. Ini sudah bahan pamor saja ini. Nanti akan kita gabung dengan besi, dilipat lagi gitu loh. kasih besinya bagaimana Ya. kan sudah jadi besinya baru kejar Ya, besinya baru kejar sama besinya, ini sama ini, kejar ya. keluar. Kejar besinya. Nah, Ini ini. bisa ditipiskan kan itu Ya, betul. maunya. Ya, betul. Ini ya teman-teman. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Lihatkan dulu Ya, baru ini kita ya. istirahatkan. Sebagaimana empu-empu zaman dulu juga mengistirahatkan bahan dan fisiknya. Beratnya kurang Nah, ini sedikit jadi itu berat, memang berat timbangannya. panjang masih ini untuk kalau pakai teknik-teknik kuno ya. Panjangnya 14 ini. Ya, 14. 14. Panjang 14 cm. 14 cm. Itu Lebarnya 2,4. Lebarnya 2,4 cm. ya. Terus tebalnya Tebalnya 5 setengah mili. Setengah senti. cm ya. 5 mili ya. Inilah. 5 mili. Nah, ini udah Nah, dikalikan. ininya ini Isi dari 14 cm, 2,4 cm, 0 0,5 cm. tebal. Tebal gitu. Panjang, Panjang, lebar, lebar, tebal. tebal. Nah, ini dia teman-teman isinya. Bisa Dari mata ini ya mati. ukurannya. Ini yang nanti mata akan mati. diolah lagi. Sama-sama beliau. sudah jadinya. Oke. Pokoknya 14 cm, lebar 2,4.